Jadi jujur itu tidak berbohong, juga tidak curang, tulus, mencakup kesesuaian antara pikiran, perkataan dan tindakan serta kepatuhan pada fakta dan norma yang berlaku. Dan sebaliknya ketidakjujuran itu merupakan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ahzab ayat 70, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha qulu qawlan sadida, hai orang-orang yang bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah dengan ucapan yang baik atau yang benar, yang jujur. Qulu qawlan sadida. Allah sahabat Rasulullah SAW juga bersabda, ya, alaikum bisidqi bainasid kok yahdi ilal birri. Kemudian berlakulah dengan jujur, ya. Karena dengan sebuah jujur itu akan menunjukkan kepada kebenaran, akan menghasilkan kebenaran. Kemudian fa innal birra yahdi ila jannah, dan sesungguhnya kebenaran atau kebaikan itu akan menunjukkan kepada surga. Kemudian juga sebaliknya, wa iyyakum wal kadab, jauhilah kalian itu dengan perbuatan bohong, ya. Fa innal kadab, sesungguhnya bohong itu yahdi ila fujur, ya, selalu akan menunjukkan kepada kemaksiatan, ya. Jadi itu akan menunjukkan kepada kemaksiatan, ya. Kemudian wal fujuru yahdi lanar, yaitu kemudian sesungguhnya kemaksiatan menentang perintah Allah itu adalah akan menghasilkan api neraka. Nah, selanjutnya di sini dalam riwayat lain yaitu da ma yaribuka illa ma yaribuka, jauhilah apa yang meragukan kalian kepada yang tidak meragukan. Jadi yang meragukan tinggalkan, menuju kepada yang tidak meragukan. Fa inna sidqa, sesungguhnya kejujuran, tutmainan, yaitu merupakan suatu ketenangan. Dengan jujur itu akan menimbulkan suatu ketenangan bagi kita. Wal kadaba ribatun, dan kebohongan itu akan menimbulkan rasa hati keraguan, ya. Bahkan di dalam lain yaitu dengan kebohongan akan melahirkan kebohongan lain, terus bohong-bohong, ya, untuk menghadirkan atau mengalihkan alibi, ya. Nah, kemudian satu lagi di sini an Abi Abbas radhiyallahu anhu Rasulullah SAW, ya masyara fujur, hei para pedagang, innakum qad walaitum amran ahlak tupi rumah, sesungguhnya kalian, Rasulullah SAW sebagai kepada pedagang itu mengetahui urusan orang-orang yang menghancurkan umat-umat yang terdahulu. Ini pedagang pasti tahu, ya, umat yang terdahulu harus tahu, gitu, ya. Salifatul mali mikyal, yaitu mengurangi timbangan, wal mijan, dan takaran.
tapi yang takaran wal mizan adalah timbangan. Nah ini sudah dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, yaitu mengenai kaum Madian yang oleh Allah dihancurkan karena dia senang untuk mengurangi timbangan. Sebetulnya ya pada ini kalau dibahas secara ini bisa 1 jam ya, tapi akan dibacakan saja ayatnya ya. Yang ini 1 jam itu bisa 1 amplop ya, 200.000. Saya tidak mau menjualnya. Nah selanjutnya, ma min ahadin yashhadu an la ilaha wa anna Muhammadan Rasulullah sidqan min qablihi. Ma min ahadin, tidaklah seorang pun yashhadu, bersaksi ya, sesungguhnya tidak ada Tuhan kecuali Allah dan anna Muhammadar Rasulullah, dan Muhammad Rasulullah sidqan min qalbihi, yaitu jujur di dalam hatinya. Illa haramallahu alan-nar, kecuali Allah mengharamkan api neraka. Jadi kita kalau mengucapkan syahadat ya dalam sholat itu ya, syahadat itu jujur dalam hati ya, akan dicegah, diharamkan oleh neraka ya. Kemudian itu jujur dalam hati, mengakui kepada Allah. Kemudian dalam sholat, ya ini dalam sholat ada Al-Fatihah. Coba itu kita kan sedang dialog ya. Ketika baca sholat Fatihah itu jangan larang, yaitu artinya kita resapi. Kita sedang ihdinas shiratal mustaqim, tunjukkanlah kami yang lurus, jalan orang-orang yang telah berikan kepada mereka. Itu Allah akan mendengarnya ya, dan itu kalau kita jujur dalam hati, itu bacaan sholatnya itu tanpa Fatihah itu ya, dan juga tahiyat ya, tahiyat itu jujur dalam hati. Kemudian di sini lagi ya, sedikit lagi ya, admanu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa sitatin. Nah, kemudian kata Rasulullah, jagalah atau jaminlah ya kepada 6 ini ya, adman lakum al jannatu, dan kami akan menjamin kamu masuk surga. Itu dengan menjaga ya 6 ini ya. Pertama, asdaku idah hadastum, jujurlah kita kalau kita berkata itu ya, jangan dibohong ya. Kemudian wa'afu idah wa'atum, dan tepatilah ketika kita berjanji. Wa'adu illa amintum, dan jagalah apabila kita dipercaya ya, apabila dipercaya ya, wa'adu, jagalah amanat ya, amanat tuhum, itu amanat. Wahfadu ujurahum, dan jagalah kemaluan. Wahudu absarukum, dan waktu absurd, dan tundukkanlah pandangan ya, jangan sampai melihat yang cantik-cantik gitu. Waqufu aydikum, dan jagalah tangan kalian. Nah ini yang mengenai menundukkan mata ya, pada dada ya. Memang kalau udah jauh ada yang cantik gitu kan, tapi begitu dekat ingin melirik ya, tapi tidak boleh lebih dari 1 kedap ya. Kalau kita sampai melirik, nah itu yang tidak diperbolehkan, tidak sampai melirik ya Pak Sofyan. Kalau dari melirik itu
dijamin masuk surga kata Allah. Itu saja mungkin ya yang saya bisa sampaikan, yang karena ini bisa 1 jam kalau ibaratnya di paras itu. Tapi saya sini hanya di atasnya 7 menit ya, lebih sedikit itu up dong ya, jaga 7 menit dikurangi, itu ya. Jadi yang benarnya adalah dari Allah Subhanahu wa taala, yang salahnya adalah salahnya sendiri. Mohon ditaufik ya. Aku qouli hada, astagfirullah wa lakum, billahi taufiq wa hidayah. Wassalamu